Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang pertama kita telah membahas tentang bagaimana penjajahan Portugis di Indonesia, kedatangan mereka, bagaimana invasi, lalu kemudian mereka bisa tersingkir. Namun kita sambung pada part 2 kali ini adalah tentang bagaimana penjajahan Spanyol. Jadi Spanyol ini masuk di tengah-tengah sedang berkuasanya Portugis. Di tengah kuasaan Portugis di Indonesia, Spanyol menyusul datang ke Maluku pada tahun 1521 setelah sebelumnya berhasil mencapai kepulauan Massawa di Filipina. Jadi sebelum tiba ke Nusantara, Spanyol lebih dahulu menguasai Filipina saat itu. Sehingga ketika mereka datang, Nusantara tidak sedang dalam kondisi kosong, melainkan sudah ada penjajah yang mengisi, yaitu Portugis, atau saat ini dikenal dengan Portugal. Sesampainya di Maluku, tepatnya di wilayah Tidore di bawah kepemimpinan Kapten Sebastian Delcano, mereka melakukan perdagangan rempah-rempah dengan Tidore. Jadi waktu itu Spanyol memutuskan untuk berkoalisi atau bekerjasama dengan kerajaan Tidore di Maluku. Tujuannya untuk apa? Untuk memperluas wilayah jajahan mereka, untuk lebih mempermudah mereka mendapat rempah-rempah dan memperlancar urusan dagang mereka, sehingga mereka paham bahwa mereka harus bergabung dengan masyarakat pribumi, salah satunya adalah kerajaan Tidore. Namun perjalanan Spanyol tidak begitu saja mudah dan ringan. Karena apa? Spanyol di tengah perjalanannya mengalami banyak kendala, termasuk perlawanan-perlawanan dari masyarakat Maluku, juga dari Portugis, sehingga terjadilah konflik di antara keduanya. Dan keberhasilan Spanyol menuduh Tidore ini dianggap telah melanggar suatu perjanjian antara Spanyol dengan Portugal. Perjanjian apa itu? Yaitu perjanjian Tordesillas oleh Portugis. Alhasil, situasi tersebut memicu konflik keduanya, sehingga Spanyol dan Portugis justru berperang satu sama lain. Namun di antara keduanya memiliki sekutu yang berbeda. Spanyol bersekutu dengan Tidore, sedangkan Portugis bersekutu dengan Ternate. Dan hal inilah yang kemudian memicu perang besar, sehingga memicu suatu konflik yang lebih besar antar penjajah Eropa maupun masyarakat pribumi. Setelah menjalani perjanjian Saragossa, akhirnya diputuskan bahwa Spanyol harus kembali ke negara jajahannya sebelum dan meninggalkan Indonesia. Jadi berdasarkan perjanjian Saragossa yang disebutkan di sini, bahwa akhirnya Spanyol kalah dan mengakui kekalahannya dan harus kembali ke Filipina. Ini atas keputusan bersama antara Spanyol, Portugis, Ternate, dan Tidore. Artinya apa? Penjajahan ini juga mereka saling sikut, teman-teman. Sesama bangsa Eropa saling sikut, saling jajah, dan saling mengintimidasi. Tentu ini menjadi hal yang kemudian perlu kita ambil kesimpulan hingga saat ini, atau kita ambil hikmahnya, bahwa tidak selalu ada kawan dan musuh abadi dalam sistem perpolitikan, apalagi kekuasaan. Dan tadi ada perjanjian yang saya sebutkan, yaitu perjanjian Tordesillas. Apa itu perjanjian Tordesillas? Sedikit ulasan untuk teman-teman supaya kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, kita sama-sama menuntut ilmu. Perjanjian Tordesillas, atau dalam bahasa Portugis disebut dengan Tratado de Tordesillas, dalam bahasa Spanyol disebut dengan Tratado de Tordesillas juga, adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas waktu itu nama daerahnya, yang atau sekarang disebut dengan Valladolid di Spanyol, pada 7 Juni 1949, yang membagi dua dunia di luar Eropa menjadi dua poli atau dua poli istimewa eksklusif antara Spanyol dan Portugal. Sepanjang 1 meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde, atau sekarang disebut dengan lepas pantai barat Afrika, sekitar 39 derajat 53 BB. Wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat oleh Spanyol. Perjanjian ini diratifikasi oleh Spanyol pada 2 Juli dan Portugis pada 5 September.
Perjanjian Saragossa atau Zaragoza yang ditandatangani pada 22 April 1529 secara lebih tepat menentukan spesifikasi anti-meridiannya sekitar 17 derajat timur Maluku. Jadi memang antara kedua belah pihak ini sudah melakukan perjanjian. Namun kemudian Spanyol entah disengaja atau tidak melanggar perjanjian tersebut sehingga terjadilah konflik antara keduanya. Itulah kemudian yang menyebabkan Spanyol hanya sebentar saja di Indonesia dan kemudian harus kembali ke negara jajahan sebelumnya, yaitu Filipina, atau secara kasarnya diusir pulang kampung oleh Portugal dan Ternate. Dan Tidore hari itu pun mengalami kekalahan karena sekutunya harus pulang ke Filipina. Inilah yang kemudian berbahaya. Jadi kita hanya dikenalkan pada Divide et Impera, adu dombanya Belanda, tapi kita lupa bahwa sejak kedatangan Spanyol, sejak kedatangan Portugis, mereka sudah menetapkan itu, sudah menerapkan sistem adu domba. Jadi tak selalu soal Belanda tentang adu domba. Bangsa-bangsa Eropa sudah terbiasa dengan pola tersebut, dan hari ini Indonesia sangat banyak melakukan hal tersebut. Jadi kita harus hati-hati, jangan mau diadu domba. Kita harus tegak pada prinsip kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jas merah, kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.